teh dendam ke saya. Makanya tiap saya kemana-mana, saya diikutin sama dia. Mungkin, ya dia teh marah. Karena dia kalah ganteng sama saya, Pak. Begini, Pak. Sebentar. Bon. Ya, Pak Haji. Ini salah kagak sih, Mon? Ternyata dia sayangan gua. Menurut saya, udah bener, Pak Haji. Masa gua minta bantuan sama lawan gua? Apa sih lo? Kan emang begitu. Kita manfaatin lawan. Sebenarnya sih receh begitu sih bukan lawan gua. Cuma gua kesel aja. Harus minta bantuan sama dia. Pak Haji bukan minta bantuan sama dia, tapi manfaatin dia. Zaman sekarang lagi ngetren, Pak Haji. Manfaatin teman, sahabat, atau siapapun. Setelah berhasil, tendang dah. Gua malah mau nendang dia sekarang. Sabar, Pak Haji. Udah, kita ke situ lagi. Kita atur dah. Maaf, Pak Haji. Tapi nanti ngomongnya agak sabar. Rada ditahan-tahan. Jangan gibeng aja, Pak Haji. Iya dong. Aduh, woy, Haji bilangin. Gua pulang dulu. Assalamualaikum. Oh. Sakedap. Menurut kamu, jujur ya, sebagai sahabat yang sudah lama bareng sama saya, memangnya saya pantas menjadi kades? Pak, pantas. Pantas jadi kades. Memangnya, menurut lu sendiri bagaimana? Jujur loh. Alasan kenapa saya selama ini menolak menjadi kades, karena saya merasa saya belum pantas, belum cukup ilmu, belum kuat mental. Saya tidak mau atau mentang-mentang saya seorang anak dari seorang kades, tidak serta-merta membuat saya seenaknya melenggang menjadi calon kades, ujuk-ujuk ikut pemilihan kades. Saya sadar sama kemampuan saya, Om. Saya tidak mau maju atas dasar privilege. Saya itu masih punya hati nurani, Om. Masih punya malu. Kecuali saya tidak punya malu, muka tembok, dan tidak punya hati nurani. Ya udah atuh, Galuh masuk dulu. Takutnya Abah nyariin Galuh. Sekali lagi, terima kasih ya Gina, Gugum. Iya Galuh. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gum, ini teh salah apa enggak ya? Insya Allah tidak. Kita kan di sini niatnya mau bantu Galuh, mau bantu Abah Enjang, juga sama Om Mantra. Iya, tapi kalau Abah Enjang tahu, nanti sakitnya kumat lagi gimana? Ya tuh jangan sampai tahu Abah Enjangnya. Hari kamu, Gina, ya udah kita pulang dulu yuk. Tapi kamu ingat, nanti kamu harus telepon Pak Abidin, oke? Iya. Ya udah, ayo. Nah, ini Pak, yang paling saya kesel. Galuh teh udah mau saya pakein cincin tunangan. Datang si Gumas Sepraka, Pak.
dengan gaya petang-tang peteng-teng so jagoan teriak-teriak depan rumah Galuh. Ya saya teh emosi, marah Pak. Langsung saya ajak berantem. Raka menang. Yang menang saya tuh Pak. Dia menang, Bon. Iya Pak Haji, dia yang menang. Benar ini mah. Nih kalau saya bohong, dia kesama geledek. Gue lagi sama geledek, lu aja. Tapi ini yang jadi masalah sekarang teh Pak. Dia teh dendam ke saya. Makanya tiap saya kemana-mana, saya diikutin sama dia. Mungkin, ya dia teh marah. Karena dia kalah ganteng sama saya Pak. Bon, gantengan dia, Bon. Iya Pak Haji, gantengan dia. Masya Allah. Yang jelas satu gantangan saya tuh. Nih, saya mah punya kumis yang maskulin. Dia mana punya. Iya. Apalagi Galuh tetap milih saya. Nah itu tuh yang bikin Raka marah teh. Tahu-tahu saya lihat ada poster dia nyalonin jadi kepala desa. Mana mukanya dibikin so ganteng lagi. Terus kamu pilok? Iya Pak. Cakep tuh, cakep. Kalau lu butuh pilok lagi, minta sama gua kasih. Bon, Siap. Malah kita sediain. Mau warna apa? Tinggal nyebut aja. Yang penting lu pilok semua posternya Raka. Setuju? Setuju. Tapi kan Pak, kalau semuanya dipilok, capek juga ya. Kan banyak. Ada uang kopinya? Aduh, uang kop. Coba aja lu. Saya teh sadar diri, Om. Sadar sama kemampuan saya. Saya mau maju karena atas dasar ilmu saya, kapabilitas saya, kompetensi saya, serta pendidikannya yang saya miliki. Bukan karena atas dasar bantuan Bapak. Dan saya rasa tidak adil rasanya ketika saya maju, saya harus bersaing dengan orang-orang yang menurut saya lebih pantas untuk memimpin desa ini. Mungkin warga Cinada bakal senang ketika saya mencalonkan diri. Tapi kita tidak pernah tahu dalam hati mereka ngomong apa. Bisa jadi mereka mencibir saya. Mengatakan, saya tidak terima dipimpin sama orang seperti dia. Saya tidak mau akan hal itu terjadi. Itu namanya saya membohongi warga. Bukan cuma satu orang yang saya bohongin, tapi hampir seluruh warga Cinada ini yang saya bohongin. Saya tidak mau menanggung dosa itu. Dosa membohongi banyak orang. Apalagi ini menjadi seorang pemimpin. Tanggung jawabnya begitu besar. Saya tidak mau menjadi pemimpin yang tidak amanah. Nauzubillah min zalik. Mas Kyo, lu beneran mikir begitu? Lu pantas jadi kades. Bukan karena lu itu anak kades yang sekarang, tapi lu pantas jadi kades desa Cinada. Raka Bang Bangdut, Raka Bang Bangdut, Raka Bang Bangdut. Gua dukung lu. gua gak sabar lah Diki. Pilokin semua posternya Raka. Makanya tadi saya suruh pakai pilok warna hitam biar disemprot matanya. Biar dikata wanted. Oke, pokoknya nanti saya atur. Tapi galunya oke kan? Sip. Waalaikumsalam. Tamat ini Njang.
Halo Pen, saya mau ketemu kamu. Di kafe. Enggak. Cari tempat yang lain aja. Iya sekarang atuh Pen. Pepen maunya enak terus tempatnya. Tapi maunya gratis. Itu bukannya Abidin. Bon, Iya Pak Haji. panggil Bon, panggil. Iya. Pak Abidin, woi. Haji Muhasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok Pak Haji ada di sini? Ya biasa. Gua lagi lihat kebun sama tanah yang mau dijual. Nih. Tangan gua udah gatel banget nih. Kalau satu hari ya kagak beli kebun gini nih. Lu sendiri ngapain di sini? Ya Pak Haji, kayak nggak tahu kerjaan saya apa. Mau manggung di sini? Oh enggak Pak Haji. Saya lagi mau ngajak penyanyi yang lagi viral buat nyanyi sama saya. Suaranya keren abis Pak Haji. Gaya panggungnya juga natural. Nggak pamer aurat sama goyang-goyang nggak jelas gitu Pak Haji. Siapa namanya? Galuh Kejora. Lu serius? Ya serius atuh Pak Haji. Ini saya mau kontrak dia buat jadi penyanyi saya. Lu atur. Terus lu kasih tau gua ya. Loh, emangnya Pak Haji kenal sama Galuh? Lu gak usah banyak tanya dah. Pokoknya lu bikin gimana Galuh mau nyanyi. Ntar lu kasih tau gua. Gua yang ngatur semuanya. Siap atuh Pak Haji. Apa sih yang nggak buat Pak Haji? Keren. Serius kamu? Oh, kamu lagi bicara sama Kades ini? Ya Allah, beneran gua. Saya mana berani ngomong nggak serius sama Pak Kades. Rakanya sendiri bicara begitu. Gak nyangka saya, Raka bisa punya pikiran seperti itu. Awalnya juga saya nggak percaya Pak Kades. Sampai saya lihat, ini benar Raka ngomong begitu. Tapi memang benar banget Raka mau nyalon. Tapi dia ngerasa nggak pantas. Rakanya mana? Pulang. Saya langsung ke sini. Kan harus ngabarin Pak Kades. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Calon Kades Papa udah pulang. Raka istirahat ya, Ma. Iya sayang. Capek ya? Oh iya. Jas punya bapak keren. Iya, keren. Tumben, dia mau cium tangan sama mamahnya. Alhamdulillah. Kamu teh mesti ngaca, Raka. Kamu sudah layak belum untuk menjadi seorang pemimpin?
pantes. Lu pantes jadi kades. Bukan karena lu itu anak kades yang sekarang, tapi lu pantes. Lu pantes jadi kades desa Cinada. Apa memang saya sudah pantas untuk menjadi kades? Atau ngomong begitu supaya saya teh seneng? Karena Allah itu penjilat. Ganteng. Kamu ganteng. Kalau saya menjadi kades, pasti saya akan menjadi kades yang paling tampan sepanjang masa. Sekabupaten. Top nomor 1 di berita. Kades tertampan se-Indonesia. Sudah kebayang saya teh. Tapi apa saya layak menjadi pemimpin? Karena pemimpin itu harus mengemban amanah yang begitu besar. Butuh banyak aspek. Tidak cukup hanya ilmu, kapabilitas. Tapi itu harus memiliki jiwa kepemimpinan menurut saya. Kayak ada nasi nyangkut.